Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang seluruh-seluruhnya. Ihdinas siratal mustaqim, dan Allah betul-betul memberi petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang bertuhan kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dalam takwanya, patuhnya kepada Allah, wujudnya tetap benar, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, ya. Ya, maka saat tatkala mau meninggal dunia tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat tatkala akan meninggal. Jadi orang itu dihibur malaikat kalau imannya kokoh dan istiqomah, ngajinya istiqomah, baca Al-Qur'annya istiqomah, kalau beramal baik istiqomah, tidak hanya dia sendiri berbuat baik, ngajak orang lain berbuat baik. Itu yang orang yang sudah luar biasa. Jadi kalau orang kita sudah berani mengajak orang lain berbuat baik, dia pastilah orang baik. Kalau belum berani mengajak orang lain berbuat baik, ya masih dipertanyakan ya kebaikannya ini. Ya, karena apa? Karena mengajak orang itu, ya, setiap orang pemain catur mesti ngejak catur orang lain, pemain bulu tangkis ngejak bulu tangkis orang lain, berarti sudah senang. Ya, mudah-mudahan kita suka mengajak orang berbuat baik. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kadang-kadang ya saya japri itu ya nggak ikut kurbana ya. Jadi ini bukan berarti kurban kita kurang, enggak. Kurban kita cukup, kita sudah mendapat sapi ya 5 lah paling besar itu. Enggak kurang. Tapi karena ini adalah kebaikan, saya tetap mengajak kepada ibu barangkali ada yang ingin bergabung atau kesempatan yang emas ini tidak dilewatkan. Jangan puas kita dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena besok itu ya, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ya, takutlah pada suatu hari yang di hari itu seorang pun tidak dapat menolong orang lain. Wala yuqbalu minhu syafa'atun, dan tidak diterima syafaat atau pertolongan. Waliyukbalu adlun, dan tidak diterima tebusan. Ya. Semua bertanggung jawab sendiri-sendiri, hanya amal kita satu-satunya yang kita andalkan untuk bisa menolong kita nanti di akhirat. Ya. Maka ayo kita ngaji bareng.
Orang yang senang ngaji, ngajaklah ngaji. Ibu-ibu atau bapak-bapak ajaklah orang lain ngaji. Ya. Orang yang senang taksin, pasti ngajak yang taksin. Orang senang untuk memahami, ngajak orang lain juga memahami. Ya. Baiklah, ya. Ibu, sekali yang berbahagia hari ini yang membaca adalah Ibu Dokter ya. Dokter Marinawati. Ya, ya, alhamdulillah ya ini jamaah kita itu banyak yang dokter juga, insinyur juga ada, profesor juga ada, ya, semua sudah lengkap sehingga tidak usah kita repot kalau ada sesuatu itu ya bagaimana saya kok ada kesulitan ini, tanya saja ya, mungkin kita bisa saling tolong menolong satu sama lain. Monggo Ibu Marinawati diwaos ya, dibaca. Bu Marinawati itu dari Jawa atau memang asli Medan Ustaz. Asli Medan ya? Asli Batak Ustaz. Oh, asli Batak. Berarti kalau bahasa Jawa nggak begitu akrab ya Bu ya? Ada juga sedikit karena suami orang Jawa Ustaz, tapi Jawa Oh, dulu. suami orang Jawa. Iya. Ya. Yang akrab saya Pak Ustaz. Oh iya. Untungnya ya Al-Quran itu dibaca orang Medan, dibaca orang Madura, dibaca orang Jawa sama. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sama. Ya kalau orang Madura kan wawu kan nggak bisa. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya kan tidak begitu. Semua sama. Inilah Al-Quran kelebihannya. Ya. Maka dari itu dari manapun ya setelah membaca Al-Quran nggak kelihatan sudah. Ya, bahwa itu bacaannya orang ini, Pak ini. Monggo Bu silakan. Ya, ini Ibu kita ini bacanya saya lihat saya dengar-dengar sudah bagus ini. Monggo Bu. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbawunna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi
ahadi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang mukmin bertawakal kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali bacaan Al-Qur'annya, ya. Semakin mantap saya lihat ya. Nanti semoga tatkala membaca ini dia merasakan getaran-getaran makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga rasa-rasanya air mata ini ingin jatuh menetes ya, karena melihat informasi dari Allah yang luar biasa seperti ini. Pagi hari ini kita disayang, ada 93 orang yang disayang oleh Allah pagi hari ini. Diberitahukan rahasia yang akan terjadi nanti ya. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan kemarin sudah diingatkan, sampai Allah bertanya kepada orang-orang musyrik Mekah yang terus-menerus atau Madinah yang terus-menerus mendustakan Nabi itu, alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Apakah mereka itu juga tidak mengerti beritanya orang-orang kafir yang dulu yang mendustakan Rasulnya? Rasul yang diutus itu tidak mau diikuti ajarannya, dan mereka itu apa ya apa yang akan diterima sudah mereka tahu ya. Ini fadzaku, maka mereka merasakan wabala amrim, akibat buruk atau kedurhakaan mereka yang kerjakan ini, walau madzabun alim, mereka itu akan mendapat siksa yang sangat pedih. Kenapa demikian? Allah menjelaskan, zalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat, karena sudah datang rasul-rasul yang datang kepada mereka membawa penjelasan yang cukup terang,
Bagaimana cara beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, taat dan patuh kepada Allah. Rasul-Rasul itu menjelaskan sejelas-jelasnya, namun faqala, faqalu, maka mereka mengatakan abasyaru yahdunana. Mosok awake dhewe itu cuma diingatkan sama-sama manusianya. Seakan-akan kalau teman sendiri yang mengingatkan, teman sendiri yang ngajak ngaji, mereka tidak percaya, tidak mau. Kurang hebat, kurang hebat yang mengajak, sehingga mereka tidak dengarkan aja, tidak mau. Padahal hidayah itu sebenarnya akan muncul, datang justru kadang-kadang datangnya dari anak kecil. Di zamannya Rasulullah Muhammad SAW ada seorang sahabat itu diajari yang ngajari setan. Ya. Kalau ajaran benar dan baik itu diterima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala menjaga harta zakat, ya, kurma itu dicuri oleh setan, ditangkap, mau dia aja dibawa ke Rasulullah, dia minta menghibah-hibah kepada Abu Hurairah, jangan dibawa ke sana, dia takut sekali. Aku ajari satu ilmu yang kalau kamu baca maka kamu tidak akan didatangi setan pada malam hari. Bacalah ayatul kursi, ya. Maka dilepaskan. Rasulullah tanya, bagaimana tamumu semalam, Abu Hurairah? Ya, dia menceritakan, saya lepaskan ternyata karena dia telah memberi ilmu. Kata Nabi kita, dia pendusta sebenarnya. Tapi yang dikatakan itu benar. Ya. Jadi artinya, meskipun itu yang mengatakan setan, kalau itu adalah ajaran benar, ya dibenarkan. Nabi membenarkan, siapa yang membaca ayat kursi, ya, di malam hari dia akan mendapat perlindungan. Nah, ini orang-orang kafir mereka itu hanya karena manusia yang mengingatkan, mereka tidak mau. Fakafaru, maka mereka mengingkari, watawalau berpaling dari ajaran itu. Wastagnallah, orang seperti itu sama sekali tidak dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang tidak mau taat kepada Allah, Allah nggak butuh. Allah itu punya surga, punya neraka. Dan siap, ya, akan dihuni siapa saja yang masuk neraka. Dan cirinya penghuni neraka itu sudah tertuang di dalam Al-Quran. Kita termasuk ciri-cirinya menjadi penghuni neraka jahanam atau tidak. Kita lihat surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 179. Ya. Nah, monggo Bu Wati dibaca. Siap Ustadz. Surat ke-7 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, jadi Allah menjelaskan seperti itu. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya tidak berfungsi untuk mendatangkan keimanan, keyakinan di dalam hatinya. Ya. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Sungguh Allah telah menyiapkan isi neraka jahanam itu kebanyakan atau sebagian besar dari jin dan manusia. Cirinya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran agama yang benar, tidak bisa diterimanya. Hatinya tetap aja ya seperti biasa. Lahum ayunun, mereka juga punya mata, ya. Nah, layub siruna biha, matanya tidak bisa melihat kekuasaan atau tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita melihat pemandangan, ya, dia terkagum-kagum dengan pemandangan yang indah itu, lupa kepada pencipta pemandangan itu siapa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus lebih kita kagumi daripada pemandangan itu sendiri. Maka penglihatan mereka hanya terbatas kepada penglihatan lahiriah, tidak tembus kepada batinnya, sehingga kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adun, dan mereka mempunyai telinga, la yasma'una biha,
telinganya juga tidak bisa mendengar ajaran tuntunan yang disampaikan Rasul kepada mereka. Inilah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bal adhal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka termasuk orang yang lalai. Itu yang jadi isi neraka jahanam, ya. Maka kata Allah, wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji, nggak butuh sama kita. Kita mau beribadah, mau jadi orang taat, seorang durhaka, nggak ngurus. Allah Ta'ala sudah diperintahkan Rasul untuk membimbing dan sudah diberikan kitab sebagai pedoman. Tapi kalau mereka tidak mau menggunakan sebagai tuntunan, ya terserah saja, ya terserah orangnya. Baik, ya. Kemudian ayat yang akan kita baca, zaman ladzina kafaru, ya. Orang-orang kafir itu menyangka alaihi basu, bahwa mereka itu sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Mati ya sudah selesai, tidak akan ada kebangkitan. Tidak percaya jika kebangkitan. Di dalam suratul Waqiah, ya, surat Waqiah, surat berapa, Bu? Surat Al-Waqiah surat berapa? 8. Surat 56. 56. Ya, ini surat kaya, ini harus hafal nih surat kaya ini. Ya. Ayat berapa, Ustaz? Surat nomor 56 ayat 47 ke bawah. Moga dibaca. Surat 56 ayat 47. Dan mereka berkata, apakah kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang? Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Terus. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Ya, sampai gitu Allah Ta'ala menjelaskan. Orang kafir tidak percaya. Masa sih orang mati apa caranya? Ya, apakah nenek moyang kita juga akan dibangkitkan juga? Ya, bagaimana sudah dari tulang belulang jadi tanah itu? Ya, bala, ya, katakanlah, ya, benar, ya. Innal awaluna wal akhirin, sejak manusia yang paling pertama sampai yang paling terakhir itu, lama jemuna, pasti Allah akan mengumpulkannya ila miqati yaumim ma'lum, pada hari yang sudah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yakni di hari kiamat kelak. Jadi kita pasti akan dibangkitkan. Kafir, muslim, ya, munafik, fasik, semua akan dibangkitkan dan mereka mempunyai tempat sendiri-sendiri. Ya, ini zaman ladzina kafaru ala yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka atau mengira bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Maka Rasulullah disuruh mengatakan kepada mereka orang kafir ini, kul, katakan wahai Rasul, bala, ya, bala tidak begitu, benar, ya, tidak benar. Karena apa? Karena apa yang ditetapkan oleh Allah sudah ditetapkan akan terjadi. Kul bala wa rabbi, ya, katakanlah, ya, bala itu artinya tidak demikian, tidak seperti yang kamu sangka bahwa manusia mati tidak dibangkitkan. Yang benar adalah pasti dibangkitnya. Warabi, dan Tuhanku, latu ba'asunnah, benar-benar akan membangkitkan kamu sekalian ini. Sumalatu naba'una, kemudian setelah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, masing-masing manusia akan diberitahu, ya, apa yang pernah dilakukan selama dia hidup di dunia, bima amiltum, terhadap apa yang mereka kerjakan, wadzalika, dan yang demikian itu Allah yasir, bagi Allah mudah sekali, ya. Dan seperti itu mudah sekali. Di dalam surat Jum'ah. Surat nomor berapa Jum'ah, Bu? Surat Jum'ah, surat nomor 62. Ya, surat Jum'ah, surat nomor 62. Ayatnya adalah ayat yang ke-8. Monggo, Bu. Ketemu? Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan. Kalau ada ayat-ayat yang seperti itu, coba direnungkan, ya, dipikirkan, dibaca berkali-kali. Kul, siapa yang suruh mengatakan kulikol? Kul itu katakanlah, ya, dilamar namanya, ya. Kul katakanlah, ya. Innal mauta, sesungguhnya kematian itu ala ditafiruna minhu, yang kamu semua itu senantiasa lari menghindar dari kematian, tidak ingin mati. Jadi manusia itu takut mati. Kenapa yang ketakut mati? Karena dia merasa bahwa dosa-dosanya nanti akan dibalas oleh Allah setelah mati. Dan dia merasa bahwa di dunia yang dimiliki di dunia lebih baik daripada setelah mati. Ya. Dia membayangkan azab yang sangat besar setelah mati. Maka dia takut mati. Kalau bisa jangan mati. Ya, atau paling tidak jangan mati dulu. Lebih-lebih kalau masih muda takut ini. Tapi Allah memberitakan seperti ini. Kul innal mauta ladzi tafiruna minhu. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka ini. Orang-orang kafir, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya itu, fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulakikum, pasti akan menjemput kalian. Semua di kalian pasti akan mati. Kita itu tahu pasti akan mati. Dan kita kalau gampang-gampang mengatakan kita tuh mati. Tapi setelah itu kita tidak mempunyai persiapan apa-apa. Itu namanya orang yang bahlul katanya. Sudah ngerti mati, dan mati itu butuh bekal, persiapan, tapi tenang-tenang saja, tidak mempersiapkan, namanya bahlul. Itu seperti itu, ya. Suma, kalau sudah mati, ya, kalau mati itu sudah menyebutnya suma, kemudian turaduna, Allah akan mengembalikan kalian semua ini, yang mati ini, ruhnya ila alimul ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang mengetahui yang, ya, gaib, artinya yang perbuatan yang dikerjakan hanya Allah sendiri yang tahu, dan pekerjaan atau perbuatan yang diketahui tidak hanya Allah yang tahu, tapi manusia yang lain juga tahu. Wasyahadati fayunabiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kamu nanti satu persatu dipanggil dan diberitahu ini hasil amalmu, dan kamu akhirnya hasil terakhirnya masuk surga atau masuk neraka, sudah selesai bagi Allah. Yang baik catatannya di iliyin, yang buruk catatnya di sijin. Ya, aduh, ya. Kalau sudah masuk amal catatannya di sijin, kita akan merasa susah sekali atau sedih sekali. Oleh karena itulah, ya, kata Allah Ta'ala, fa'aminu billahi, ayat 8. Hendaklah kalian jaga iman kalian kepada Allah. Jangan sekali iman ternodai dengan syirik. Karena orang yang beriman tidak tercampur kepada syirik, mereka itu dijamin keamanannya dan dijamin petunjuk akan selalu diperoleh bagi iman yang bersih dari syirik. Allah sebutkan di dalam surat nomor 6. Surat nomor 6, surat tidak saya sebutkan suratnya, surat nomor 6 itu apa, Bu? Al-An'am. Al-An'am, Ustaz. Ya, surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Coba sekarang sama rasakan apakah kita itu ada rasa aman, ya, di dalam diri kita setelah kita beriman. Insya Allah kalau ada rasa aman ini, kita itu orang imannya yang sudah tidak kecampuran syirik. Tapi kalau masih syirik, minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon-pohon, atau datang ke tempat wali-wali yang kita anggap wali itu, kemudian kita sampaikan hajat kita, maka orang itu imannya masih kotor. Kata Allah Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesirikan. Zulmin itu kedulan kesirikan. Ulaika, mereka itulah lahumul amnu, yang berhak mendapat jaminan keamanan. Aman tatkala hidup di dunia, aman tatkala ruhnya dicabut dari badannya oleh malakul maut, aman tatkala dimasukkan di dalam kubur untuk menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, aman tatkala dibangkitkan besok dari kiamat, dikubur di padang mahsyar, dan aman tatkala menerima kitab amal catatannya, karena catatannya baik semua. Aman tatkala lewat sirat,
dan aman sampai masuk surga. Lahumul amnu, dijamin keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka senantiasa diberi petunjuk. Itu loh kelompok golongan ini ya, masuk di sini di grup Asifa ini ya, yang diajarkan adalah hal-hal yang sesuai dengan tuntunan. Mereka di sini tidak mengajarkan takhayul, khurafat ya, hal-hal yang percayaan yang tidak jelas, tidak. Semua harus ada dasarnya. Apakah dasarnya tepat atau tidak, itu Allah yang menilai. Manusia yang lain tidak berhak menilai kita. Yang menilai nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut itu. Fa'aminu billahi, ayat 8. Maka tetaplah beriman kepada Allah, ya wa rasulihi, dan ikutlah tuntunan Rasulullah saat kala diperintahkan oleh Allah. Jangan berbuat bid'ah di dalam agama. Jadi bid'ah itu adanya di dalam syariat, di dalam agama, sesuatu amalan yang menyerupai syariat atau juga menganggap itu syariat, kemudian diamalkan, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah, atau yang menunjukkan bahwa itu adalah diperintahkan, ya, hanya tidak tersurat tapi tersirat umpamanya, ya, dan itu tentunya ulama yang mengetahui, tidaklah kita. Jadi ikuti Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ikuti. Sholat kita, ya sholat seperti Rasulullah. Takbirnya mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ya, tangannya diangkat, tertentang dengan bau, atau tertentang dengan daun telinga, ditaruh ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya sudah langsung begini. Ya, seperti ajaran Nabi. Semua itu ya, ajaran sholat itu sama. Hadisnya sama. Dan takbir itu tidak ada yang berbeda. Seluruh dunia takbirnya adalah Allahu Akbar. Karena hadisnya cuma satu. Ya, yaitu takbir Allahu Akbar. Sedangkan menaruh tangan, ada yang lurus, ada yang di dada, ke bawah sedikit. Itu memang kita dapatkan bermacam-macam dalil atau hadisnya. Itu beriman kepada Rasulullah. Wan nuril ladzi anzalna, dan beriman kepada nur yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran. Jadi apa tandanya beriman dengan Al-Quran? Satu, mau membacanya. Ya. Yang kedua, mau memahaminya. Yang ketiga, mau mengamalkannya. Yang keempat, dan mau menyebarkan Al-Quran itu kepada yang lain. Ini namanya beriman. Jadi tidak hanya sekedar dibacaan, kalau ada orang mati dibacakan, ya, bacain, atau orang mau mendengar doa bacakan Yasin dan seterusnya. Bukan itu. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang hidup, bukan orang yang mau mati dibacakan Yasin. Ya, cek cepat mati, lek hidup, cek hidup, bukan gitu. Tidak ada, ya. Tuntunan yang sahih yang menerangkan tentang itu. Memang kalau ada orang dibacakan Al-Quran di depannya, di sampingnya, lebih baik ya daripada yang lain, karena mungkin akan menimbulkan ketenangan kepada orang yang mau meninggal itu. Tapi itu bukan harus begitu juga, ya. Yang penting diingatkan bagaimana persiapan-persiapan menuju malakul maut. Karena pada saat orang sudah mau meninggal dunia itu semuanya nampak jelas. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sudah kelihatan seluruh balasan amal kita, ya, baik dan buruk, maka tanda-tanda bahwa sebentar lagi malaikat akan mencabut ruh kita. Di dalam surat Qaf. Surat berapa surat Qaf? Surat Qaf berapa? Surat berapa? Surat nomor 50. Surat Qaf itu surat nomor 50. Ayatnya ayat 22. Surat 50 ayat 22. Gitu. Monggo Bu, baca. Surat 50 ayat 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ya, akan kelihatan semua. Nanti yang selama ini kita tidak tahu amal kita, balasannya kayak apa, akan dinampakkan nanti. Saat itu sudah tidak bisa berbicara, kadang-kadang magep-magep saja, ya, orang yang mau meninggal ini. Maka dari itu jangan lupa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah,
ringankanlah kami di saat kami sakaratil maut. Yang saat-saat menjelang meninggal dunia itu namanya sakaratil maut. Yang minta kepada Allah supaya diringankan. Jangan sampai berat ini. Nah, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril anjana, dan nur yang kami turunkan yakni Al-Qur'an, ya, beriman dan untuk diamalkan seperti tadi. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir, terhadap apa saja yang mengerjakan khabir, itu teliti, pasti akan dibalas sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di surat Kahfi, ya. Surah Kahfi surat berapa, Bu? 18. 18, surat Kahfi surat 18, ayatnya ayat 100, ya. Ayatnya 108. Ya, dan 109, ya. 108 mau ke, Bu? Neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka ayat 100, ayat di atasnya, di atas 108, Bu. 108. 107, Ustaz. 107. Ya, di atasnya ya 107, betul. 107. Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ya, terus, bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Terus satu lagi biar. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Ya. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kalimat-kalimat termasuk nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau kita akan menghitung nikmat Allah, wa in ta'udu nikmatallahi, kalau kamu akan menghitung nikmat Allah itu la tuhsuha. Di sini kalau kita mau menghitung kalimat-kalimat Allah, jika tidak bisa menghitung kalimat Allah, itu adalah kekuasaan, ya, syariat, hukum-hukum, peraturan yang dituliskan oleh Allah, tentu tidak akan semuanya bisa kita tuliskan, ya. Meskipun menghabiskan 7 lautan, didatangkan lautan lagi, tidak akan habis ditulisnya. Inilah kalimat Allah. Nah, pada ayat 107 itu Allah menjelaskan, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh itu kan lahum jannatul firdausi nuzula, mereka itu balasannya surga paling tinggi. Adalah surga Firdaus, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha khiwala, mereka tidak ingin pindah dari surga itu, artinya surga yang sangat menyenangkan. Kapan terjadinya ini? Disebutkan di dalam surat At-Taghabun yang kita kaji ini, yauma yajma'ukum, ya. Yauma, di suatu hari yajma'ukum, dia Allah mengumpulkan, ya, kamu sekalian liyaumil jam'i, dari pengumpulan. Jadi hari mahsyar, yaitu tatkala trompet atau sangkakala ditiup, maka orang berdatangan berbondong-bondong, ya, untuk menuju di mana sangkakala tersebut ditiup, tanpa mereka berpakaian selembar pakaian pun, karena ya belum ada yang berpakaian. Nanti pakaian itu kalau sudah ada di surga baru berpakaian, yang di neraka tidak pakaian sama sekali. Dia disiksa dalam keadaan telanjang, ya, dibakar dalam keadaan seperti itu, ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, ya. Pada suatu hari, ya, dia Allah mengumpulkan kamu semuanya di hari pengumpulan ini, ya. Di hari At-Taghabun dinampakkan kesalahannya. Di saat itu, wa may yu'min billah, barang siapa yang tatkala hidup di dunia beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan mereka mengamalkan amal-amal yang soleh, yang dikerjakan niatnya karena Allah, mengikuti syariat Allah yang benar, ya. Kan yukafir anhu sayyi'atihi, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Jadi dengan iman dan amal soleh itulah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh kita semua ini akan dihapuskan. Tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar apa? Bertobat dulu kepada Allah, Allah akan menghapuskan.
Kalau dosa-dosa kecilnya itu dengan iman yang kita miliki, beramal soleh, nolong orang, jamaah ke masjid, baca Al-Quran, berzikir, wirid, dan itu semua akan menghapuskan dosa ini. Ya. Setelah dihapuskan dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar diterima tobatnya, wayudkhilhu, yang dia akan memasukkan dia, orang yang beriman dan beramal soleh itu, jannatin kepada surga, tajri yang mengalir minta dia dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Ya, jadi inilah pernyataan yang sangat tegas sekali bahwa tidak khalidina saja, kekal saja, tapi abadan selama-lamanya. Dzalika demikian itu al-fauzul adzim, keuntungan yang besar bagi orang yang beriman kepada Allah. Namun bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak beriman? Supaya jelas Allah Ta'ala senantiasa mengiringkan ayat-ayat yang model seperti itu, diiringi ayat yang berikutnya, supaya kita lebih semangat lagi untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari sejauh-jauhnya tentang keburukan. Waladzina kafaru, adapun bagi orang-orang yang mereka itu kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul, ya, mereka tidak mau beriman, ulaika, maka mereka itulah oleh Allah disiapkan menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka, khalidina fiha, mereka juga kekal di dalamnya. Hanya bedanya di sini tidak disebutkan abadan. Ya, kekalnya tidak sampai disebutkan abadan, lain dengan di surga. Di surga tersebut abadan, kekal selama-lamanya. Ini masih ada sedikit ya, mungkin rahmat Allah yang akan diberikan kepada mereka. Ya, nanti mungkin entah kapan, mungkin akan dikeluarkan dari neraka, kita tidak tahu. Tapi khalidina kekal, ya kekal itu dalam waktu yang sudah sangat lama. Kalau abadan itu tidak terbatas sudah ya. Wa bisal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali neraka. Kalau kita sampai kembali kepada neraka, itu kecelakaan yang besar ya. Maka disebutkan wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang ya. Itu loh. Alladzina idza talu ala nasi yastaufun, kalau dia menakar untuk orang lain, dodolan atau apa, yastaufun, mereka mengurangi takaran. Wa idza kalum aw wazanum yuksirun, ya. Kalau dia menimbang untuk orang lain ya, atau mengukur untuk orang lain, mereka menguranginya. Kalau mereka menerima dari orang lain, mereka minta dipenuhinya dengan sempurna. Inilah nanti mereka termasuk mutafif, orang yang ngentit gitu ya. Mutafif itu curang tapi sedikit. Itu kalau kita katakan ngentit, itu bahaya sekali. Wailul mutafifin alladzina idza talu ala nasi yastaufun. Kalau menerima takaran dari orang lain, minta dipenuhi dengan penuh ya. Tapi wa idza kaluhum awazanum yusirun. Kalau mereka menerima takaran atau menerima timbangan dari orang lain, minta dipenuhi. Ya, baik, ya kita lanjut ini. Wa bisal masir, itulah tempat yang paling buruk bagi kembalinya bagi orang yang kafir. Nah, Allah ganti episode. Ini Al-Quran itu memang begitu. Menerangkan, Allah Ta'ala menerangkan musibah-musibah yang terjadi itu semuanya tidak begitu saja. Allah mempunyai namanya takdir. Qadha dan qadarnya Allah akan senantiasa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Asabah, tidak akan menimpa min musibatin, dari satu jenis musibah ila kecuali biidznillahi, dengan izin Allah. Jadi kalau kita sakit, kita mati, kita kecelakaan, ya, misalnya warung kita terbakar atau apa saja, biiznillah, itu dengan izin Allah. Sebagai peringatan, sebagai teguran bagi kita, supaya kita kembali ingat kepada Allah. Semua itu pemberian, wahai hambaku, ya, maka meskipun itu yang terbakar misalnya rumahnya atau yang miliknya itu, maka tetap kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang berat rasanya kalau kita diuji dengan ujian yang merugikan kita secara zahir. Tapi
kalau diuji yang menguntungkan itu kita senang. Padahal dua-duanya itu berat di sisi Allah Ta'ala. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan menimpa musibah kepada seorang kecuali dengan izin Allah. Wa ma yu'min, barang siapa beriman, berkeyakinan betul bahwa musibah itu datang dari Allah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah, maka hatinya akan diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa bersyukur sehingga musibah yang berat itu berubah jadi nikmat yang dirasakannya, bukan suatu yang menggelisahkan. Yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu itu Dia Maha mengetahui. Hikmahnya kalau kita diberi ini, inna rabbaka labil mirsad, sesungguh Allah itu mengawasi terus. Jadi seakan-akan seorang musuh yang mengawasi musuhnya yang lain. Allah Ta'ala itu. Jadi Allah mengawasi kita ini. Jadi Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, wa'ati'ullaha. Oleh karena itu tetaplah taat kepada Allah. Wa'ati'ur rasul, dan taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya. Setelah diperintah Allah dijalankan, kerjakan perintah Allah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fa'in tawalaitum, kalau kamu sampai berpaling, mengerjakan tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi, berpaling dengan melakukan perbuatan bid'ah, tawal berpaling. Jadi tidak mau mengerjakan, sebenarnya hati untuk orang kafir. Tapi karena kita baca, barangkali kita ada sifat seperti itu. Fa'in tawalaitum, kalau kalian berpaling, fa'in nama, maka sesungguhnya hanyalah ala Rasulnya, tugas Rasul kami itu al-balagul mubin, menyampaikan ajaran itu dengan penuh kejelasannya, dengan menjelaskannya. Nah, ditutup oleh Allah di dalam ayat 13 ini, Allahu la ilaha illahu. Tauhid, supaya kita kembali berpegang pada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah. Falyatawakkalul mu'minun, orang-orang mukmin itu menyerahkan segala urusannya. Itu namanya bertawakal. Jadi bertawakal hanya boleh kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Baiklah, sampai di sini dulu sementara. Monggo Bu Rinin dilanjutkan. Barangkali mungkin ada pertanyaan. Kalau kita tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Monggo.